Indonesia namanya Dendels. Woi, gila ya. Dendels. Pasti lu semua nggak asing sama nama Dendels kan. Kalau misalnya lu Jalan Pantura ya, sekarang Pantura, dulu disebutnya Jalan Raya Pos, itu dibangun sama Dendels dan memakan banyak korban gitu. Emang Dendels ini dikenal sebagai apa tuh? Tangan besi. Tangan baja. Tangan baja. Nah, yang benar gini Jo, ini kan gua kemarin baca Max Havelaar ya. Max Havelaar itu ini kan kalau kata Pram ya, Pram itu Max Havelaar ini salah satu karya yang membunuh kolonialisme, dan di dalamnya itu yang gue kaget itu ketika dia menceritakan tentang Maklar Kopi gitu. Terus di balik penceritaan tentang Maklar Kopi, selain masalah Saijah kan, Saijah dan Kerbaunya ini buku menginspirasi anak-anak liberal di Belanda pada zamannya. Dan dari anak-anak liberal, ketika anak-anak liberal itu melakukan kritik kepada pemerintahan pemerintahan Belanda di sana, itu yang nantinya berdampak kepada yang namanya politik etis. Jadi menurut tuh karya Max Havelaar ini ya gimana gitu dalam kaitannya ya dari Maklar Kopi, Maklar dagang kopi, terus menjadi inspirasi anak-anak liberal di Belanda gitu, lalu menghasilkan sebuah kebijakan politik yang membuka era modern kali ya buat masyarakat Bumi Putra pada saat itu ya, era modern, karena di situ ada pendidikan gitu, ada irigasi dan transportasi ya. Nah, menurut lu gimana Jo? Ya, dari karya Max Havelaar ke kopi ke kalau menurut gue sih memang selama ada eksploitasi ekonomi besar-besaran, itu akan berdampak pada eksploitasi lingkungan besar-besaran kan. Dan yang namanya eksploitasi itu nggak bakalan jauh dari ketertindasan gitu kan. Salah satu yang tertindas di buku Max Havelaar ini kan masyarakat Bumi Putra, dan itu berhasil diangkat dengan baik oleh Dekker ya. Dan Dekker sendiri secara silsilah, secara terah, itu adalah darahnya darah Freeman. Freeman itu kalau orang bebas, bahasa prokemnya kan preman tuh. Preman itu dari Freeman tuh, Freedman itu manusia bebas, manusia yang mencoba untuk membebaskan diri dari segala penindasan kan. Karena kan Dekker juga kan dari silsilahnya, selain dia berfungsi sebagai pembebas di Indonesia juga kan, dia juga ada andil juga terhadap pemberontakan yang terjadi di Afrika dan juga sekitaran daerah-daerah jajahan Belanda pada waktu itu, Afrika, Belgia dan segala macamnya kan. Nah, menurut gua kita juga bisa lah ngambil spiritnya gitu kan. Karena kan eksploitasi mengenai kopi khususnya ya, eksploitasi mengenai kopi kan khususnya itu masih terjadi sampai sekarang kan, kita bisa tahu lah bagaimana sejarahnya petani kan. Udah panen lama-lama, ternyata ketika panen nanamnya lama, panen dibayarnya murah gitu kan. Kan itu udah kayak zamannya kolonial gitu kan. Ini memang selalu ada gitu kan. Cuman di satu sisi lagi kan, dan eksploitasi ini juga pasti bakal mengambil keuntungan kan. Cuman seberapa besar keuntungan itu dibagi oleh si pemilik keuntungan itu tersebut kan, apakah merata atau tidak. Karena kalau nggak merata ya balik lagi ketertindasan lagi kan. Karena kan ini juga Multatuli kan, Max Havelaar juga dijadikan sebagai acuan ya. Dan karya ini kan akhirnya dibaca oleh orang-orang Belanda tuh, khususnya oleh golongan-golongan liberal. Dan yang paling vokal tokohnya kan adalah Van der Venter kan. Sampai nanti akhirnya memperjuangkan isu-isu kemanusiaan di Volkskrantnya Belanda di sana kan, di ibarat kayak DPR lah, parlemen lah kayak gitu lah. Sampai akhirnya nanti gol tuh, menang suaranya, muncullah kebijakan etis. Mulailah dari situ gerbang baru buat modernisasi ya. Modernisasi lah bisa dibilang. Walaupun ada beberapa hal yang bias juga gitu kan. Karena juga di satu sisi juga kita ada yang kan ketika penjajahan Belanda kan ada kebudayaan Indis tuh. Tahun 1800-an sampai abad 20 lah gitu. 1800-an pertengahan lah sampai dan itu juga salah satu yang melanggengkan, kalau menurut gue ya, salah satu yang melanggengkan eksploitasi atau penindasan terhadap masyarakat Bumi Putra. Karena mulai berlaku kelas-kelas sosial, mulai berlaku fashionable kan. Secara fashion kan, orang pribumi bakal ngerasa sama orang
Belanda, kalau dia menggunakan jas segala macam gitu lah. Mulai tuh kebudayaan Indis kan, oh ini jasnya harus diakui gitu ya. Kalau orang pribumi pakai jas itu pada saat itu sama orang Belanda diakui lah ya. Dan yang menariknya adalah jas ini juga ke bawah sampai sekarang. Sekarang ya. Bahkan di bola itu kan olahraga buruh tuh kan. Kenapa pelatihnya pakai jas? Itu supaya bola yang tadi olahraga kelas buruh, kelas pekerja itu setidaknya memiliki harkat yang sama dengan aristokrat itu ya pada umumnya gitu kan, yang biasanya disimbolkan bisa dijadiin sebagai simbol perlawanan juga ya kalau yang makainya orang-orang buruh putra ya. Bisa simbol perlawanan juga kan, dan juga kebudayaan ini juga kan masih menurun juga sampai sekarang kan. Yang paling ini tuh yang paling terasa tuh sampai sekarang itu, tahu prasmanan nggak? Kalau hajatan tuh suka makan sendiri prasmanan. Prasmanan itu kan dari bahasa Prancis. Apa tuh? Freshman. Ya. Jadi orang Belanda kalau ngadain pesta tuh suka ngundang orang Prancis gitu. Orang Prancis tuh kalau makan tuh suka ngambil makanannya sendiri gitu kan. Itu disebutnya freshman. Akhirnya kesininya jadi prasmanan. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi emang punya latar belakang historis ya. Dari kopi, eksploitasi, terus kesenjangan kelas ya, kelas dan di satu sisi lain juga ada semacam gerbang untuk membuka pembebasan baru ya. Bukan ya pembebasan baru walaupun masih bias ya lewat dari kebijakan politik etis. Nah, lu tadi kan dari awal nyinggung tentang komoditas ya, makanan ya, tentang selain kopi juga ada makanan kuliner ya. Orang-orang barat juga pengen inian kuliner sampai menemukan dunia baru. Nah, ada hubungannya nggak sama kopi itu gitu? Iya, sedikit banyak sih ada sih kan, karena memang dia kan jalannya beriringan ya antara rempah-rempah dan kopi ya. Salah satunya dan rempah-rempah itu juga diolah sebagai bahan makanan kan oleh orang-orang Eropa kan. Dan orang Eropa juga biasanya ketika menjajah itu kan membawa kebudayaan mereka kan. Nah, biasanya tuh masih ada turunannya gitu. Bahkan masih bisa kita rasain sampai sekarang kan, kayak risoles kan, dari risol kan, risol kan dari risoles gitu, risoles dari orang Belanda. Kalau nggak ada orang Belanda kita nggak bakal ngerti itu apa risol gitu kan. Terus kroket gitu kan, banyak nastar gitu kan, kastengel kan. Terus banyak lah, kelapa tart segala macam kan. Ya, jadi ya begitu sih. Biasanya setiap penjajahan itu selalu meninggalkan jejak-jejak budaya sih. Nah, ya tergantung kitanya mau gimana nyikapinnya gitu kan. Karena ya mau lepas dari itu juga susah juga. Oke, gini Jo. Kan beberapa tahun ini ya, bahkan sampai sekarang ya, kopi itu jadi semacam hal yang ngepop gitu ya di masyarakat gitu kan. Yang ngepop sampai ya tadi gue bilang dari awal ya. Sampai jadiin semacam simbol indie kan. Simbol indie man gitu kan. Kalau nggak ngopi nggak indie ya. Kalau nggak ngopi nggak indie, apalagi kalau ngopinya di bawah senja gitu. Nah, sampai sekarang itu kopi itu sendiri apa masyarakat jadi semacam yang memiliki nilai budaya kali ya, nilai lain gitu kan, nilai lain seakan-akan kalau nggak ngopi nggak oke lah. Padahal kan kalau misalnya gue kecil di kampung ya, gue kecil di kampung itu kalau petani pengen pada berangkat ke sawah, udah ngopi apa belum ya, ngopi dulu lah kan gitu. Biasa aja dulu gitu. Sekarang sampai ya gue juga termasuk orang yang pernah gitu ya moto kopi lalu diupload di Instagram, di Instastory, dibikin mulut-mulutan, dibikin lope ya. Nah, itu sampai sekarang tuh ya kalau bahkan barista aja ya, barista aja dianggap sebagai sesuatu hal yang apa ya, keren lah, edgy banget kan gitu. Nah, kalau dalam konteks saat ini nih Jo, menurut tuh ya tentang kopi dan kebudayaan terutama ya, sama anak-anak muda sekarang ini ya, sok tua banget gue ya, anak muda sama kalangan ya, berbagai macam salah satu dari berbagai macam kalangan, kopi itu kayak semacam ada nilai yang lain gitulah intinya gitu. Nah. Sebenarnya kalau nilai yang lain itu kan kopi komoditas kebudayaan itu kan bisa matching karena apa? Karena ada pasar di situ. Jadi ketika bisnis sudah
merasuk kick segala macam keduanya, bolehlah dibikin bumbu-bumbu segala macam. Lu nggak SG, lu nggak ngopi lu kan. Ntar kalau udah ngopi kan, ya kopi lu kualitasnya ecek-ecek nih, lu nggak ngerti kopi segala macam. Jadi pakai aqua gelas kopi. Iya. Starling jadi ya kayak begitu lah, simbolisasi itu ketika dipasarkan menjadi sesuatu kebudayaan baru gitu kan. Nanti terbelah lagi kebudayaan tinggi atau kebudayaan rendahan gitu kan. Bagi yang dianggap ya, sekali lagi dianggap gitu kan, memiliki kebudayaan rendah itu biasanya lu ngopinya 2.000-an, lu ngopinya 3.000 sasetan gitu kan. Lu ngopi sasetan. Bagi yang dianggap memiliki kebudayaan tinggi ya, dianggap lu kayak gua dong ngopinya di sini segala macam kan. Jadi itu tuh sebenarnya cuma dibumbuin sama pasar aja kan. Meledaknya ketika Starbucks itu mulai menjamah seluruh dunia gitu kan. Mulailah tradisi-tradisi atau kebudayaan-kebudayaan, kultur-kultur baru itu muncul tuh kan. Kebiasaan-kebiasaan baru itu muncul dan dianggap sebagai sesuatu yang eye-catching oleh anak-anak muda kan, dan dianggap sebagai sesuatu yang terbuka terhadap dunia luar kan gitu kan. Mulailah merebak dan ditambah lagi kalau di Indonesia sih biasanya ketika muncul Starbucks, udah gitu ketika munculnya lagi kopi luwak sudah mulai mendunia kan. Padahal kopi luwak tadinya kan cuman biji kopi jatuh dimakan sama luwak, luwaknya nggak bisa mencerna dengan baik, akhirnya diberakin kan, dimakan sama petani-petani kopi yang nggak mampu pada waktu itu kan. Akhirnya diolah jadi kopi yang enak kan. Akhirnya itu dibangkitkan lagi, kopi luwak mulai mendunia. Jadi Starbucks, kopi luwak, sama film ini tau nggak apa yang kopi itu, filosofi kopi. Iya betul, salah satunya itu. Jadi filosofi kopi luwak, Starbucks itu kalau menurut gua ya, itu menurut gua adalah kolaborasi yang membuat kopi itu jadi se-edgy sekarang, sekeren sekarang lah kasarnya. Pop lah ya. Pop di anak muda bisa diterima. Kan kalau dulu kan waktu gua kecil ya, lu ngopi mulu kayak aki-aki lu ya. Karena kalau ngopi kan ngopi lah sampai beli kayak tisu gitu kan. Sampai nanti yang anak muda tuh beli mesin kopi, press kopi kan. Waduh, sampai gayanya juga udah kayak barista. Iya, baristanya sampai sekarang barista aja memang jadi pekerjaan yang keren banget kan. Itu barista itu gua ngeliatnya kayak fenomena home DVD itu, penyewaan PCD zaman dulu kan. Suka ada penyewaan PCD zaman dulu, video-video rumahan gitu kan, yang original kan. Itu gue liat barista kayak begitu, se-edgy itu. Dulu kalau gue nggak tahu ya, lu pada ngerti apa enggak ya. Jadi dulu tuh ada penyewaan rental VCD atau rental DVD gitu kan, home video biar bisa nonton di rumah. Dan video yang direntalin itu adalah jaminannya KTP ya? Jaminannya KTP. Kalau nggak kartu pelajar. Biasanya itu video yang bajakan loh. Kalau yang ori itu biasanya ada kartu ini membernya kan, kayak model. Gue nggak tahu masih ada nggak tuh ya, kayak video SI yang terus Ultradis. Sekarang susah ya. Kayaknya udah nggak ada deh, karena memang udah ini kan. Ada mungkin susah ya. Iya dulu tuh lu jaga DVD gitu, wah lu tahu segala macam film. Lu tahu, kalau lu udah tahu segala macam film itu lu punya, kalau cewek tuh ngeliat lu jadi ada lope-lopenya gitu. Banyak wawasannya ya. Seakan-akan banyak wawasannya kan. Nah jadi gue ngeliat, nah kalau sekarang kayak gitu udah nggak ada. Sekarang barista itu di salah satu pekerjaan yang memiliki daya tarik seperti itu sih, karena satu yang dia jual skillnya itu kan, skillnya itu ternyata nggak semua orang itu pandai menjadi barista gitu kan. Sampai ada filmnya, filosofi kopi. Jadi lu tim Ben apa tim Jody? Nah, jadi oke lah. Jadi bisa gua ambil ya, gua garis bawahi yang bikin ngepop kopi sekarang itu menurut tuh Starbucks kan, masuk ke pasar kan ya. Menurut gua ya. Terus ada kopi luwak, fenomena kopi luwak itu, sama film filosofi kopi di Indonesia ini. Nah, kalau nggak salah Brazil ya penghasil kopi yang bagus juga ya, selain itu salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Brazil itu kan kalau secara geografis sama nih sama Indonesia ya, tropis ya gitu. Gue balik lagi ke sejarah nih. Kenapa
kolonialisme Eropa ya, Belanda itu mengeksploitasi di tanah Jawa ya, tanah Jawa Barat, Pariangan sampai Jawa lah. Gitu. Kenapa negara-negara lain nggak ikutan gitu kan? Misalnya ke Brazil, di Brazil juga ada nggak sih persoalan-persoalan tanam paksa berupa kopi itu? Ada, Portugis. Oh, Portugis ya, itu Portugis. Brazil itu justru Brazil itu kalau menurut gua ya, gua ngeliatnya Brazil itu justru menghasilkan counter culture baru kan terhadap penjajahan tanam paksa segala macam. Entah itu dalam penanaman kopi, penanaman tebu, pisang ya. Iya, segala macam bentuk komoditas kan. Justru di Brazil itu lebih banyak perlawanannya kan. Sampai perlawanannya itu justru menjadi kebudayaan baru kan. Kalau lu tahu capoeira, capoeira itu adalah seni bela diri dari Brazil tuh yang kayak break dance segala macam. Iya. Ternyata itu adalah salah satu upaya masyarakat Brazil untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh penjajah Portugis. Itu salah satunya kenapa dia mainin kaki. Karena dia harus berpura-pura menari gitu. Ternyata seperti itu kan. Oh, jadi itu kamuflase ya. Iya, kamuflase. Anjir. Karena di sana juga ya. Karena di sana juga banyak golongan kan, ada mestizo yang kulit putih, benar-benar kulit putih, kulit coklat, terus yang kulit hitam. Jadi keberagaman itu apa ya? Membuat mereka berkreasi lah kalau kata gua lah. Sedangkan di Indonesia pada waktu itu kenapa minim counter culture nggak kayak di Brazil pada waktu itu, gue ngelihatnya kayak semacam feodalisme kita ya udah kencang banget gitu. Jadi ya zaman dulu ya gimana sih ya, kita Indonesia nih biasa, kalau Indonesia hampir di seluruh masyarakat Asia Tenggara itu sebelum masuk kolonialisme ya pada masa kejayaan Hindu-Buddha lah kalau bisa dibilang seperti itu, orang-orang Asia Tenggara termasuk Indonesia itu kerjanya itu kayak raja. Paginya dia bertani, siangan dikit dia nganggur itu berkesenian misalnya. Makanya kesenian orang-orang Asia Tenggara itu bagus-bagus karena dia memanfaatkan waktu nganggur itu. Kita nggak mungkin kan 12 jam ada di sawah kan. Paling di sawah itu paginya, siangnya dia berkreasi lah, bikin hasil kesenian lah segala macam kan. Malamnya dia pesta pora tuh, mabuk-mabukan segala macam. Orang tuh gondrong-gondrong zaman dulu kan. Makanya belum ada barbershop ya. Belum ada barbershop. Bahkan orang gondrong zaman itu memiliki derajat yang paling tinggi gitu kan. Karena ngurus rambut itu susah, Bos. Itu ambil dari bonding.